Akuntan publik harus tahu ini, kode etik agar dapat menjaga kepercayaan publik. Saya Paskalis Siswari. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin operasi 2 akuntan publik dan juga 1 kantor akuntan publik buntut dari kasus gagal bayar Wana Arta Life. Langkah ini diambil setelah pemeriksaan dilakukan tim pengawas OJK. Kantor akuntan publik yang dicabut izinnya adalah Kosasih Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan rekan. Sementara 2 akuntan publik yang juga kena sanksi adalah Nunu Nurdiaman dan Janli Hendrawan. KAP dan akuntan publik ini sudah jadi auditor Wana Arta sejak 2019. Ketiganya merupakan partner lokal dari Crow Indonesia. Crow Indonesia sendiri masuk dalam 5 besar kantor akuntan publik di Indonesia. OJK pun kembali meminta agar pemegang saham Wana Arta Life kembali ke Indonesia. Dan mendorong agar kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik pemegang saham pengendali untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis. OJK juga tetap meminta kepada pemegang saham pengendali agar segera kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan WAL. Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, appointed actuary atau aktuari yang ditunjuk, dan konsultan aktuaria yang memberikan jasa dan ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi pada WAL. Profesi akuntan publik memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepercayaan masyarakat. Hasil dari audit yang dilakukan dan laporan yang mereka buat sering menjadi dasar untuk membuat keputusan penting oleh investor maupun pemerintah. Agar tetap profesional dan dapat dipercaya, maka akuntan publik wajib patuh terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik, KEPAP, yang terakhir direvisi pada tahun 2021. Apa itu KEPAP 2021? KEPAP, Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2021 adalah aturan etika terbaru yang dibuat oleh IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, untuk seluruh akuntan publik di Indonesia. Aturan ini berlaku secara efektif mulai tanggal 31 Desember tahun 2021 dan disesuaikan dengan standar internasional dari International Ethics Standard Board for Accountants, IESBA. Prinsip utama yang wajib dipegang. 1. Integritas, jujur dan apa adanya, serta tidak boleh terdapat adanya manipulasi. 2. Objektivitas, harus netral, serta tidak boleh berpihak pada klien atau pihak lain. 3. Kerahasiaan, tidak boleh menyebarkan data dan informasi milik klien secara sembarangan. 4. Perilaku profesional, menjaga nama baik profesi dan tidak melakukan hal yang dapat mengurangi kepercayaan publik. Mengapa kode etik penting? Kode etik akuntan publik bukan hanya sekedar peraturan, namun sebuah pegangan hidup bagi mereka yang berkarir di dunia akuntansi publik. Apabila akuntan publik melanggar kode etik, bukan hanya nama baiknya yang rusak, namun juga dapat membuat profesi akuntan publik secara keseluruhan dipandang negatif. Tantangan dalam penerapannya. Menerapkan kode etik akuntan publik bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Terkadang terdapat benturan antara aturan hukum dengan kode etik. Apabila hal ini terjadi, hukum tetap menjadi prioritas, namun akuntan publik tetap dituntut untuk menjaga standar etika lainnya. Selain itu, sering terjadi isu krusial terkait independensi, terutama bila hubungan antara akuntan publik dengan klien sudah terlalu lama. KEPAP 2021 mengingatkan para akuntan publik bahwa kepercayaan publik adalah modal utama. Dengan memegang teguh integritas, objektivitas, dan profesionalisme, akuntan publik tidak hanya menjaga dirinya sendiri, namun juga menguatkan fondasi keuangan dan bisnis di Indonesia. Benturan kepentingan adalah situasi di mana akuntan profesional menghadapi ancaman terhadap prinsip objektivitas akibat adanya kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat memengaruhi penilaian profesional. Hal ini melanggar prinsip etika dasar akuntan seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme, serta dapat mengancam kepercayaan publik. Untuk mengatasinya, akuntan perlu waspada dan dapat menolak atau menghentikan aktivitas profesional yang menimbulkan benturan tersebut. Dampak dan ancaman benturan kepentingan. Ancaman terhadap objektivitas, benturan kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti
Ancaman kepentingan pribadi, melibatkan kepentingan finansial atau lainnya yang dapat memengaruhi penilaian. Contohnya termasuk memiliki kepentingan keuangan pada klien atau menerima pinjaman dari klien. Ancaman telah pribadi terjadi ketika akuntan tidak dapat mengevaluasi dengan tepat pertimbangan yang telah dibuatnya atau mengandalkan pekerjaan orang lain secara berlebihan. Ancaman advokasi, akuntan mendukung posisi klien hingga mengurangi objektivitasnya. Ancaman kedekatan, hubungan jangka panjang atau dekat dengan klien dapat membuat akuntan terlalu bersimpati atau mudah menerima hasil pekerjaan klien. Ancaman intimidasi, akuntan terhalang untuk bertindak objektif karena tekanan nyata atau yang dirasakan. Prinsip etika yang terancam, integritas, akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Objektivitas, akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan agar tidak memihak atau berprasangka. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, benturan kepentingan dapat mengancam kemampuan akuntan untuk memberikan jasa profesional sesuai kompetensinya. Kerahasiaan, akuntan tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Cara mengatasi benturan kepentingan, mengidentifikasi dan mengevaluasi. Akuntan harus dapat mengidentifikasi potensi ancaman benturan kepentingan dan mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan pada prinsip etika. Menolak atau menghentikan, jika ancaman tidak dapat diatasi dengan tindakan pencegahan atau penghilangan, akuntan wajib menolak atau menghentikan aktivitas profesional tersebut. Meminta bantuan pihak ketiga, akuntan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten untuk meninjau pekerjaan atau memberikan saran profesional. Menjaga hubungan profesional, akuntan harus memastikan hubungan dengan klien tidak terlalu lama atau dekat agar tidak mengancam objektivitas. Kasus KPMG Sidarta dan Harsono. Berdasarkan kasus yang terjadi pada KPMG Sidarta dan Harsono dapat disimpulkan bahwa sudah melanggar prinsip-prinsip kode etik. Tanggung jawab, akuntan KPMG Sidarta dan Harsono terbukti menyogok petugas pajak di Indonesia dengan uang sejumlah $75.000, menunjukkan bahwa akuntan tersebut kurang bertanggung jawab atas semua tugas yang dilaksanakannya. Kepentingan publik, akuntan KPMG Sidarta dan Harsono terbukti tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Mereka tidak bertindak demi kepentingan publik dengan menyogok petugas pajak di Indonesia untuk menerbitkan faktur palsu demi kepentingan klien mereka. Namun, tindakan yang diambil justru berdampak negatif bagi masyarakat, karena pendapatan negara akan berkurang dari yang seharusnya. KPMG Sidarta dan Harsono harus siap kehilangan kepercayaan publik. Integritas, dalam situasi ini, akuntan KPMG Sidarta dan Harsono telah gagal menjaga integritasnya dengan melakukan suap kepada petugas pajak di Indonesia. Tentunya tindakan ini bertentangan dengan kode etik integritas yang menyatakan bahwa seorang akuntan harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi. Objektivitas, akuntan KPMG Sidarta dan Harsono berpihak kepada kliennya dan terlibat dalam tindakan penipuan dengan menyuap petugas pajak di Indonesia. Tentunya laporan yang disajikan ini dapat dianggap subjektif karena akuntan menunjukkan sikap yang tidak seimbang.